Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Aba wa ummahat, serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali saya, Firdaus Akbari, dapat menyapa Aba wa ummahat, kemudian serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, dalam acara Setetes Embun Peradaban. Yang insya Allah, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustadz Lukman Hakim, atau yang biasa dikenal sebagai Abah Lukman, yang insya Allah hari ini perdana ya Ustadz ya? Iya, Hari ini perdana akan mengisi kajian di Setetes Embun Peradaban dengan tema Tinggalkan Jejak Sebelum Perjalanan Panjang. Sebelum kita mulai, kita akan sapa dulu Ustadz Lukman atau Abah Lukman ini. Assalamualaikum Abah Lukman. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Abah Lukman? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gini lagi ya. Iya, labas insya Allah ya. Ini insya Allah Ustadz, semua yang udah masuk sini insya Allah udah melalui protokol kesehatan ya Ustadz insya Allah. Dan kami harap Abah wa Ummahat kemudian pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada tetap menerapkan protokol kesehatan ya Ustadz ya. Agar meskipun tidak pergi kemanapun, tidak mesti di rumah aja terkena penyakit dan sebagainya. Kan kita tidak tahu hal itu bisa saja terjadi dan sebagainya. Maka dari situ insya Allah kemarin kita sudah opening bahwa acara Setetes Embun Peradaban ini adalah kami berharap agar dapat menjadi fasilitas Aba wa Ummahat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada untuk tetap belajar, untuk tetap menimba ilmu walaupun hanya dari rumah. Baik, Ustaz atau Abah Lukman, insyaallah sudah siap ya untuk mengisi kajian pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Ana akan serahkan kepada Abah Lukman untuk mengisi kajian. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustaz Firdaus yang telah membuka. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan kepada kita kenikmatan begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama bagi para pemirsa, kita sama-sama bisa bertatap muka walaupun secara online di YouTube. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita tercinta khususnya dan juga seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya. Abah dan Ummahat dan seluruh pemirsa Kutab TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita teruskan kembali kajian kita, pembacaan kitab yang dikarang oleh seorang ulama dari Saudi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ya, seorang ulama, beliau bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau adalah seorang ulama di Saudi dan cukup aktif menulis beberapa kitab, dan di antara kitab yang beliau karang adalah Utruk Atharan Qabla Rahim, tinggalkan jejak sebelum perjalanan panjang. Pertemuan pertama sebelum ini kita pernah membahas muqaddimah beberapa kelumit tentang kitab ini. Ya. Kita sudah memulai bahwa kenapa kita perlu membahas kitab ini, karena kita ini semua sejatinya adalah seorang musafir. Kita hanyalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, dan kita singgah di dunia ini dan hanya sebentar.
Mungkin besok kita akan kembali kepada Allah, mungkin lusa, mungkin pekan depan, bulan depan, atau kapanpun Allah bisa memanggil kita. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah menjemput, ya, antrian itu sudah datang kepada kita, fala yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka seseorang itu tidak akan pernah bisa meminta untuk diundur, atau juga tidak bisa minta untuk dimajukan. Maka karena kita ini adalah semuanya adalah musafirin, ya, musafirun, ya, kita semuanya adalah orang yang melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengingatkan bahwa kita mari semuanya menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang amal-amal, bahwa dengan sedikitnya waktu yang kita miliki dan juga sumber daya yang terbatas yang kita miliki, waktu dan juga ketaatan kita yang sangat sedikit, dan juga tenaga kita dalam beribadah kepada Allah begitu lemah, ya. Tidak bisa kita seperti umat-umat terdahulu yang menyibukkan dirinya dengan ibadah begitu banyak. Dengan keadaan yang seperti itu, maka kita perlu memilah-milah, ya. Kita perlu memaksimalkan amal kita. Maka dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa amalan itu ditinjau dari sisi kemanfaatannya, dibagi menjadi dua, yaitu amal bin naf'il muta'addi dan amal bin naf'il qasir. Amal dengan naf'il muta'addi adalah amal yang memberikan manfaat untuk orang lain, dan amal qasir adalah amal yang ketika dikerjakan hanya memberikan manfaat untuk diri orang itu secara pribadi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut, ya, kita akan berlanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu naf'un nasi min sifatil anbiya'i war rusul, bahwa memberikan manfaat kepada manusia itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Abah dan ummahat dan juga para pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, kita perlu paham bahwa memberikan manfaat bagi manusia secara umum, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya bagi manusia, ini merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Jadi bukan sembarang. Beliau menjelaskan inna naf'al muta'addi huwa tariqul anbiya'i war rusul, bahwa ya, amal dengan kemanfaatan muta'addi itu yang meluas kepada manusia itu, ini merupakan jalannya para nabi dan rasul, ya. Dan ini merupakan tugas, ya, man salaka sabilahum, siapapun orang yang menempuh jalan mereka, jalan para nabi dan rasul. Siapapun orang yang mau menempuh jalan nabi dan rasul, maka jalannya adalah dengan amal muta'addi, dengan amal yang itu terasa manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Fahum anfa'un nasi linnas, maka para nabi dan rasul adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa humul ladzina yahduna an-nasa ila Allah ta'ala, dan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang menunjukkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, dan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dakwah mereka. Dengan dakwah para nabi dan rasul kepada manusia. Mereka mengantarkan cahaya hidayah. Mereka juga membawa masyarakat manusia itu menuju cahaya dari kegelapan itu. Ya. Alladzi la 'izza wa la sa'ada fid dunya wal akhirah illa bihi, yang mana hidayah itu, tauhid itu adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan tauhid.
Maka dengan seperti itu, ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya. Dan ini merupakan amal muta'addi. Amal bin naf'il muta'addi. Amal yang manfaatnya itu terasa oleh orang banyak. Bagaimana tidak ketika mereka berdakwah, para nabi dan rasul berdakwah. Mereka mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari kegelapan, maka mereka menyelamatkan manusia itu dari neraka dan menunjukkan mereka jalan kepada surga. Jadi bukan hanya saleh untuk diri pribadi, tetapi juga menunjukkan jalan orang lain untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'ul anbiya linnas, ya, dan manfaat para nabi untuk manusia itu tidak hanya terbatas umur akhirat fakat. Bukan hanya terbatas perkara-perkara akhirat saja, tetapi bal kadzalika umur dunia. Ya. Akan tetapi begitu juga perkara-perkara dunia, Nabi dan Rasul pun memberikan manfaatnya kepada manusia. Di sini beliau memberikan beberapa contoh dari ayat. Ya. Yang pertama adalah contoh dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55. Ketika Yusuf berkata kepada Raja Mesir pada saat itu, Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai bendahara negara ini. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku memiliki sifat yang pandai menjaga, hafiz, dan juga memiliki ilmu terhadap itu. Dan ini bukti bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salam tidak diam dengan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu yang dimiliki. Dan Nabiullah Yusuf, ya, bersemangat untuk memberikan manfaat besar untuk umat ini. Ini contoh bahwa memberikan manfaat besar itu bukan hanya terhadap perkara akhirat saja, tetapi bahkan perkara dunia. Nabi Yusuf menjadi bendahara negara, ya, maka diberikan ilmunya, ya, sifat terbaiknya, dedikasinya untuk negara itu, memberikan manfaat untuk mengatur perbendaharaan negara itu dalam masa-masa panceklik pada saat itu, sehingga selamat dari masa-masa krisis. Dan ini Nabi, ya, seorang yang bukan hanya tugasnya berdakwah, tetapi memberikan manfaat besar untuk umat. Contoh selanjutnya, wa kalimullah Musa alaihi salam. Siapa? Orang yang diajak, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya, disebut sebagai kalimullah karena diajak bicara oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma warada ma'a Madian, ketika Nabi Allah Musa ini sampai ke sebuah tempat di daerah Madian, ya, di situ ada tempat orang-orang memberi minum ternak-ternak mereka. Ya. Ketika Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa tidak sengaja, ya, ketika ada orang bertikai dari bangsa Kipti dan juga bangsa Israel, ya, Yahudi pada saat itu, lalu Nabi Musa nggak sengaja melerai dan juga akhirnya membunuh orang Yahudi pada saat itu, Bani Israel pada saat itu, dan akhirnya Nabi Musa lari dan sampai ke daerah Madian. Di situ ada tempat orang-orang mengairi, memberi minum ternak-ternak mereka. Tiba-tiba dilihat ada dua orang wanita yang dia membawa ternak, ya, domba-domba, lalu bingung untuk memberikan minum domba-domba tersebut. Kenapa? Karena ternyata ada batu besar yang menghalangi sumber air tersebut. Ya. Dan tidak ada orang yang mau menolong dua wanita lemah ini. Karena bagaimana dia mengangkat batu yang besar? Akhirnya maju, mundur, bingung. Nabi Musa melihat itu. Nabi Musa lagi capek, ketakutan, ya, lari dari kejaran orang yang zalim. Lalu Nabi Musa membantu. Nabi Musa datang kepada orang yang kebingungan, orang yang kesusahan itu. Nabi Musa membantu dia, membantu kedua wanita tersebut, ya, tanpa pamrih, tanpa banyak basa-basi, diangkat batu tersebut karena Nabi Musa adalah orang yang kuat. Lalu akhirnya domba-domba tersebut bisa minum dari sumber air tersebut. Ini adalah bukti bahwa seorang nabi pun, ya, dia memberikan manfaat untuk
orang lain. Apapun yang dia bisa, walaupun mengangkat batu. Betul. Memberi kesempatan ya untuk orang lain yang mendapatkan manfaat dari amal yang dia kerjakan. Ya, bayangkan seorang nabi mau ngangkat batu, nolongin. Masya Allah. Dan setelah itu nggak ada tuh namanya ngasih tahu saya nabi, nggak ada. Nabi Musa langsung kembali ke tempat berteduhnya sambil berdoa, ya Rabbi inni lima anzalta ilaika min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini begitu fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Ya, Nabi Musa nggak banyak bicara, langsung menolong, langsung kembali ke tempat istirahat. Dan itu lihat akhirnya di antara dua wanita tersebut rupanya terkesima dengan Nabi Musa dan akhirnya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Musa bukan hanya mendapatkan pertolongan makan, ya, tapi juga mendapatkan istri, pekerjaan, gitu ya, dari kebaikan, kemanfaatan yang yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka inilah seorang muslim, seorang yang beriman, dia tidak tak acuh kepada apa yang ada di sekelilingnya. Masya Allah, gitu betul ya. Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwa Nabi juga menolong gitu ya, tidak tak acuh kepada sesama. Maka ini juga sebenarnya dapat menjadi pelajaran, contoh bagi kita yang hanya manusia biasa, mengikuti nabi-nabi kita untuk menolong sesama, begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, begitu menarik tema yang disampaikan oleh Abah Lukman ini mengenai tinggalkan jejak sebelum perjalanan panjang. Insya Allah beberapa saat lagi akan kita lanjutkan kajian kita bersama Abah Lukman mengenai tinggalkan jejak sebelum perjalanan panjang. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Kutab TV. Kita jeda iklan terlebih dahulu.